Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya,
beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang kepada Yesus mendaki lereng bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena merekalah yang akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, karena kepadamulah difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita merayakan hari raya semua orang kudus. Kalau kita melihat kalender liturgi, maka setiap hari ini bisa merayakan atau memperingati orang kudus. Itulah ciri khas gereja Katolik, adalah gereja Katolik dipenuhi dengan pertebaran atau banyaknya orang-orang kudus. Lalu kita perlu bertanya, apakah orang kudus itu? Kita bisa diumpamakan kalau kita melihat seorang anak, dia begitu gembira karena dia lulus sekolah, biarpun mengalami kesulitan banyak hal. Dia bangga, aku lulus sekolah. Seorang suami istri akan bahagia sampai mati, dia tidak cerai, dia hidup berdampingan biarpun banyak pertengkaran tiap hari. Seorang biarawan dia bahagia meninggal karena dia sampai tutup usia dia tetap setia dalam panggilannya. Itulah gambaran orang kudus. Maka saya simpulkan, orang kudus adalah orang yang setia menjalankan kehendak Tuhan sampai akhir hayat dan imannya tidak luntur. Maka kita perlu bertanya, apakah kita bisa masuk dalam kategori orang kudus? Kalau kita setia dalam menghadapi kesulitan, dia tetap sukacita dan kita tetap tidak luntur iman kita, maka kita akan bisa masuki jajaran orang kudus itu. Maka bacaan Injil hari ini dengan jelas, kalau kita ingin belajar hidup kudus, itu tidak cukup hanya belajar menjalankan 10 perintah Allah. Jalankanlah Matius 5 ini. Maka kalau kita lihat dengan jelas dikatakan di dalam Matius 5, maka kita mendengarkan Yesus dalam khotbah di bukit dan salam sabda bahagia, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah empunya kerajaan surga. Dia merasa miskin di hadapan Allah. Dia selalu tergantung kepada Allah.
Dia selalu membuka hatinya kepada Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dia banyak mengalami kesedihan, namun dia tetap sukacita. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dia hidupnya setiap hari tanpa marah. Dia selalu berbuat kasih kepada orang lain, berbuat lemah lembut dan sebagainya. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Dia selalu mencari kebenaran Allah. Dia tekun tanpa putus asa biarpun menghadapi tantangan. Bahkan yang terakhir, berbahagialah karena kamu dicela dan dianiaya dan difitnah karena segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, mereka besarlah ganjaranmu di surga. Di situ menggambarkan sungguh-sungguh ada kesabaran yang luar biasa, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan. Hidupnya ini akhirnya di dalam menghadapi badai dia tetap bersukacita. Maka kita bisa memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Orang kudus adalah orang-orang yang setia kepada Allah. Maka dari sini dengan memperingati orang kudus, kita disemangati oleh orang-orang kudus. Mungkin kita bertanya, kok mau ya orang-orang itu mau mati karena iman, karena mau dia hidupnya untuk orang lain, dia mau dia hidupnya semuanya dicurahkan kepada sesamanya, dan dia tidak pernah mencari keuntungan pribadi. Inilah gambaran orang kudus. Dia mau menderita, maka passionnya di dalam hidup Yesus adalah memberikan hidupnya kepada orang lain, totalitas kesetiaan. Maka kalau tanya berapa yang persembahan yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, bukan perpuluhan, totalitas. Maka itulah gambaran totalitas, itu adalah keseluruhnya. Hidupnya selalu diabdikan kepada sesama, kepada Allah, kepada orang lain. Dalam hidup keluarga menjadi santo dalam keluarga karena hidupnya dicurahkan kepada keluarganya. Dia tanpa memikirkan keuntungan pribadi, semua dilayak untuk melayani anak dan suami pasangannya dan sebagainya. Inilah yang perlu kita kerjakan dalam hidup sehari-hari, maka kita akan masuk dalam jajaran orang kudus. Semoga ini semua dapat tumbuh dalam hati kita dan kita akhirnya disempurnakan iman kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.